Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Teman-teman mahasiswa, selamat bergabung pada perkuliahan dalam jaringan mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan sebagai penjelasan awal yang menjelaskan tentang ruang lingkup mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan dan aturan-aturan yang akan dipakai selama proses perkuliahan. Mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan ini dengan kode KPM 110 dengan SKS 3, yaitu 2 jam kuliah dan 3 jam praktikum, dengan tim dosen yang terdiri dari saya, Nino Purnaningsih, koordinator mata kuliah, beserta tim dosen yang lain, yang inisial namanya ada di setiap belakang nama, ya, yang tertulis di belakang nama ini. Deskripsi tentang mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan adalah mata kuliah ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa membahas pentingnya komunikasi dalam pembangunan dan perubahan sosial, isu-isu pembangunan, definisi konsep komunikasi pembangunan, peran dan kompetensi yang dimiliki oleh komunikator pembangunan, nilai-nilai inti dari komunikasi pembangunan, media komunikasi pembangunan, domain dan profesi komunikasi pembangunan. Mata kuliah ini diorganisir dalam 14 sesi, di mana setiap sesi memerlukan 40 menit pertemuan tatap muka, dan 60 menit untuk memahami materi sebelum perkuliahan tatap muka, ditambah dengan tugas-tugas individual dan kelompok selama praktikum. Nilai mutu mata kuliah ini terdiri dari nilai A, AB, B, BC, C, D, dan E, dengan komposisi nilai 35% dan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 30% partisipasi di dalam praktikum. Ada tambahan nilai untuk nilai akhir bagi kelompok mahasiswa yang mempunyai prestasi luar biasa dalam membuat tugas akhir praktikum. Pokok bahasan terdiri dari sesi UTS dan sesi UAS. Ya. Untuk sesi ujian tengah semester terdiri dari 7 sesi, meliputi pendahuluan tentang gambaran komunikasi pembangunan, pendekatan isu dan masalah utama komunikasi pembangunan, lalu proses komunikasi manusia, sejarah studi komunikasi dan komunikasi pembangunan, model-model komunikasi, pesan verbal dan nonverbal dalam komunikasi, dan persepsi dan komunikasi. Rencana untuk UTS adalah tanggal 19 sampai 31 Oktober 2020. Pokok bahasan untuk sesi UAS, ya, ujian tengah akhir semester, terdiri dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, public speaking, pendekatan dan lingkup komunikasi pembangunan, nilai-nilai inti komunikasi pembangunan, media komunikasi pembangunan, dan diakhiri dengan domain dan profesi komunikasi pembangunan. Kuliah pengganti dan persiapan UAS akan dilakukan pada 21 sampai 31 Desember 2020 dan ujian akhir semester direncanakan pada 4 sampai 16 Januari 2021. Nah, tata tertib perkuliahan yang terpenting adalah yang pertama, peserta kuliah dan praktikum dianggap sah bila tercantum di dalam daftar hadir. Lalu, mahasiswa wajib mengikuti proses kuliah dan praktikum 100%. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan. Mahasiswa memperoleh link kelas virtual dari dosen dan tim sekretariat departemen sesuai aplikasi virtual pembelajaran yang ditetapkan. Dosen, mahasiswa, dan asisten berpakaian rapi dan sopan dan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat menggunakan aplikasi virtual. Mahasiswa harus sudah bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit sebelum jadwal sesuai dengan bukti presensi kehadiran dan keaktifan. Dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu di forum virtual pembelajaran, kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya kepada ketua kelas atau perwakilan mahasiswa. Mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya, sesudah kuliah dan praktikum dimulai, maka bila melebihi 15 menit, tidak diperkenankan masuk di dalam forum virtual.
Mahasiswa yang hadir dalam forum virtual, baik kuliah maupun praktikum, wajib mengisi daftar hadir, kuliah dan praktikum di IPB Course ya, atau Course IPB AJID dan IPB Mobile Student. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti kuliah dan praktikum pada jam kuliah dan praktikum yang bersangkutan. Dan mahasiswa yang menitipkan atau dititipkan untuk mengisi daftar hadir kuliah dan praktikum, keduanya diberi nilai sanksi nilai E, ya, huruf mutunya E. Oke. Selama mengikuti kuliah dan praktikum, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video selama kuliah daring berlangsung sebagai bukti kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan, kecuali terkendala sinyal dengan pemberitahuan sebelumnya. Bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses, wajib memberitahu dosen sebelum kuliah pada forum pembelajaran virtual berlangsung sesuai dengan jadwal yang tertera pada jadwal perkuliahan. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas seizin dosen. Mahasiswa yang karena keperluan yang sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum pembelajaran virtual baik kuliah dan praktikum, wajib meminta izin kepada dosen dan dosen praktikum. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah dan praktikum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah dan praktikum karena alasan yang sangat penting harus yang bersangkutan ya selambat-lambatnya pada hari atau praktikum sebelum berikutnya. Dan selanjutnya meminta surat izin untuk tidak mengikuti kuliah dan praktikum pada Ketua Departemen SKPM FEMA IPB dengan melampirkan keterangan dan bukti pendukung. Permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Kemahasiswaan IPB atau Ketua Departemen SKPM. Izin tidak mengikuti kuliah karena sakit atau alasan lain ya, yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah 1 semester sama dengan 3 kali pertemuan kuliah. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Sebelum ujian akhir semester berlangsung, tim sekretariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester dan nilai akhir yang bersangkutan diperhitungkan dengan nilai ujian akhir semesternya sama dengan 0. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa yang hadir sekurang-kurangnya minimal 4 kali pertemuan kuliah. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali pertemuan dalam 1 semester. Mahasiswa wajib melakukan self-enrollment pada mata kuliah di course IPB AJID minimal 1 hari sebelum pelaksanaan kuliah UTS atau UAS. Mahasiswa peserta wajib mempersiapkan semua peralatan, laptop, kuota, dan sinyalnya harus disiapkan ya, yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS, ya, UAS daring, ya, UTS dan UAS daring minimal 1 hari sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Mahasiswa yang karena alasan yang sah berhalangan mengikuti ujian dalam waktu yang telah ditentukan harus memberitahu secara tertulis kepada dosen mata kuliah atau koordinator. Selanjutnya minta izin tidak mengikuti ujian dari departemen, ya, dari ketua departemen serta bukti-bukti yang diperlukan. Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk ujian tetapi tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal karena suatu alasan yang sah, misalnya sakit atau dengan surat izin, berhak diberi ujian susulan. Dosen akan mengumumkan nilai UTS dan UAS selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian berlangsung. Pemeriksaan kebenaran nilai oleh mahasiswa yang bersangkutan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah nilai ujian diumumkan. Ya, berikutnya adalah jadwal perkuliahan. Ini adalah dari hari Senin sampai hari Jumat dengan
dosen yang sudah ada inisialnya tadi, ingat ya, inisial namanya ada di belakang nama dosen tersebut. Ya, nah ini rujukannya, Anda boleh membaca bukunya Ibu Aida Vitayala, ya, ini adalah dasar-dasar komunikasi di mana Ibu adalah editornya, dan satu lagi adalah Development Communication, dan itu dari Paulo Nevalopoulos. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengikuti tahapan proses pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Pembangunan. Semoga sukses dan tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.